salam sejahtera. Di nama saya Kak Bainan 07 BKE 20F 1037, dan pada masalah ini akan meneruskan bagi continuous beam. Jadi ini adalah first floor plan di mana saya telah memilih pada panel narrator yaitu lokasi bagi beam, masuk bagi beam first floor plan. Jadi spesifikasi bagi kumpulan kami yaitu kumpulan 3, GK adalah 1.75, maka FK adalah 4.00, dan FCK 35 Newton per millimeter square, dan akhir sekali adalah FYK 500 Newton per millimeter square. Jadi ini pada gambar yang bagian kiri menunjukkan spesifikasi ataupun dimension yang telah saya narikkan. Jadi span air adalah 8.4 meter, width dia adalah 3.0, dan slab bagi ataupun thickness bagi slab adalah 130, dan beam size yang telah saya pilih adalah 260 darab 150 mm. Jadi materials bagi beam ini adalah, bagi unit weight of concrete adalah 25 kN per millimeter square, dan strength of the link is 500 Newton per millimeter square. Jadi saya try to assume di mana bar 1 adalah 20 mm, maka bar 2 adalah 16 mm, dan juga link adalah 6 mm. Jadi bagi langkah pertama ya, kita perlu menarikkan segala spesifikasi ataupun dimensi bagi beam. Jadi yaitu effective plank width. Jadi PW adalah 250 mm, manakala HF adalah 130 mm. H bagi yaitu tinggi beam adalah 650 mm, yaitu milimeter. Seterusnya adalah H, maafkan saya, adalah B2 yaitu 4075 mm, dan manakala B2 pula adalah 1375 mm. Jadi kita just tambah, yaitu mencari actual plank width. Jadi B1 tambah B2 tambah BW, jadi totalnya semua adalah 5700 mm. Jadi kemudian untuk mencari span AB dan CD, kita perlu mencari BEFF1 dan BEFF2. Jadi kemudian kita perlu mencari span BC, yaitu gunakan LO 0.98, dan kita maksud saya 0.07, dan kita darabnya dengan 8400, dan kita akan mendapat 5880 mm. Jadi kita just tambah BFF tuh, lepas kita mencari BFF1 dan BFF2 sama seperti span AB dan span CD. Jadi total bagi BFF adalah, BFF BC adalah 2289 mm, manakala bagi span AB CD adalah 2667 mm, manakala di mana biaya lebih kecil berbanding 5700 mm, yaitu actual plank width. Kemudian kita perlu mencari action, di mana kita perlu mencari action pada slab dan juga beam. Pada pertama sekali kita perlu mencari action pada slab, di mana slab self weight adalah 3.25 kN per meter, dan juga finish ataupun permanent action adalah 1.35, itu bagi kumpulan kami 1.35. Jadi kita tambah dan kita akan mendapat jawaban permanent load bagi GK dan juga QK. Kemudian kita perlu mencari action pada beam. Jadi saya tak perlu mencari pada action beam, sama juga seperti pada slab, di mana karakteristik kita perlu membuat dua, yaitu karakteristik permanent action dan juga karakteristik variable action. Jadi setelah kita mendapat dua nilai tersebut, jadi kita perlu mencari WD, yaitu design load. Jadi kita
hanya perlu menukar nilai GK dan QK kepada nilai yang kita telah dapat tadi, dan nilai terakhir bagi design load adalah 81.16. Dan kemudian kita perlu mencari analisis, di mana kita perlu membuat bending moment dan juga shear force diagram. Dan F bagi analisis adalah 681.77 kN. Jadi sekarang kita perlu mencari main reinforcement, di mana kita penting bagi beam. Jadi di sini adalah beberapa step di mana kita perlu mencari beam. Kita perlu mencari beam bending moment dahulu. Kemudian kita akan mencari area of tension reinforcement, dan kita akan pada akhir sekali kita akan mencari AS minimum dan AS maximum yang boleh diguna pakai. Dan kemudian kita akan mencari lagi bagi setiap span, di mana yang tadi itu kita akan mencari span B dan C, dan kemudian kita mencari AS minimum dan AS maximum bagi spin B hingga C. Nah, itu ada perbezaan dia. Dan bagi support B, dia adalah support B dan C. Bagi support B dan C, AS minimum dia adalah 0.0016 dan maksimumnya adalah 0.04. Manakala bagi span B hingga C adalah minimum adalah 0.0016 dan maksimum dia adalah 0.04, di mana ianya sama juga seperti support B dan C. Kemudian kita akan mencari shear reinforcement, di mana kita perlu mencari shear bagi setiap support dan setiap span. Pertama kita perlu mencari concrete capacity dahulu, di mana VRD max equal to 0.36 BWD, FCK bracket 1 minus FCK over 250 bracket divide by cot theta plus tangent theta. Jadi bagi shear reinforcement kita perlu mencari membuat link arrangement supaya kita boleh mengetahui aturan ataupun nilai bagi setiap support, ya, dimana untuk link arrangement kita perlu membuat pada setiap support yang telah kita kira sebelum ini. Dan hasil akhir dari shear reinforcement tadi yaitu minimum tension steel area adalah AS minimum 0.260 mm² per mm. Jadi kita use headstand 350 yaitu 224 mm² per meter. Jadi itu yang kita akan gunakan untuk ataupun salah satu nilai yang akan kita gunakan pada detailing nanti. Jadi sekarang kita perlu mencari deflection, di mana kita perlu mencari setiap span. Jadi pertama kita perlu mencari pada span A, kita perlu cek percentage bagi required tension reinforcement adalah 0.024 dan ratio dia adalah 0.0059. Jadi untuk mencari structural system kita perlu menggunakan P lebih besar berbanding PO. Dan kita gunakan equation 1. Jadi kita convert semua nilai ke dalam formula itu dan kita akan mendapat jawapan 17.628. Jadi bagi sekarang kita perlu mencari modification factor bagi for one steel ataupun for steel area provided. Jadi kita masukkan nilai bagi AS prop dan juga AS reg, dan depan dia adalah 1.06, di mana ianya kecil lebih berbanding 1.5. Jadi sekarang kita perlu mencari allowable span effective depth ratio, di mana bagi ID allowable adalah 12.4, manakala ID actual adalah 13.9, di mana actual adalah lebih besar berbanding allowable, di mana
ianya perlu lebih kecil, dan ini menunjukkan deflection adalah tidak okey dan perlu dibuat semula untuk pengiraan yang lebih baik. Jadi sekarang kita perlu mencari cracking ataupun mengetahui sama ada beam itu baik, sama ada dia okey ataupun tidak. Jadi untuk mencari jadi kita limitkan crack wide yaitu Wmax yaitu 0.3 mm, dan kita sekarang perlu mencari steel stress di mana kita menggunakan formula FYK over 1.15 times GX GK times tambah 0.3 QK bahagi 1.35 GK tambah 1.50 QK. Kemudian kita darab dengan 1.0. Jadi setelah kita mendapat jawaban bagi steel stress, kita bolehlah mencari bar spacing di mana kita ataupun kita menggunakan max allowable bar spacing yaitu 150 mm. Jadi kita mencari bar spacing di mana jawapan akhirnya adalah 79 mm dan ianya lebih kecil daripada max allowable spacing yang telah ditetapkan yaitu 150 mm, dan cracking ini adalah okey. Dan ini adalah hasil detailing di mana size ataupun thickness dan juga jumlah nilai yang sesuai digunakan untuk beam ni, di mana beam ni akan mensupport bilik classroom, office di mana yang berada di first floor dan dapat menampung jumlah maafkan saya yaitu menampung beban yang berat, dan beam ni akan tahan lebih lama.